Silakan dibuka halaman 86 pembelajaran 3. Fenomena alam dapat dijadikan inspirasi untuk membuat teks non-fiksi. Teks non-fiksi memuat informasi. Benar Pak, halaman berapa Pak? Halaman 86. Teks non-fiksi memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Informasi dalam teks non-fiksi dapat dibuat peta pikiran. Ayo simak penjelasan tentang peta pikiran berdasarkan informasi yang ditemukan berikut. Peta pikiran berdasarkan informasi yang ditemukan. Peta pikiran adalah suatu teknik untuk membuat catatan dalam satu halaman. Kreativitas dibutuhkan untuk membuat peta pikiran. Hal tersebut agar peta pikiran terlihat menarik dan memberi kesan lebih mendalam. Kamu dapat menggunakan pena berwarna untuk membuat peta pikiran. Tuliskan kata kunci yang ada dalam teks. Kamu dapat melakukan kiat-kiat berikut untuk membuat peta pikiran. Tulis gagasan utama atau topik yang dibahas di tengah. Kamu dapat memberi lingkup dengan bentuk yang kamu inginkan, seperti lingkaran, persegi, atau bentuk lain. Tambahkan cabang-cabang sejumlah gagasan yang dibahas dalam teks. Yang ketiga, tuliskan kata kunci dan atau frasa pada cabang yang dikembangkan untuk penjelas. Yang keempat, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk menghidupkan peta pikiran. Minta tolong dibacakan destinasi wisata Taman Nasional Bunaken, Gledis. Taman Nasional Bunaken merupakan tempat wisata yang berada di Teluk Mada, Sulawesi Utara. Taman Nasional ditemukan oleh seorang penyelam pada 1975. Sejak itu Bunaken menjadi tempat wisata di Sulawesi Utara. Pada 1991 Bunaken menjadi salah satu taman nasional di Indonesia. Taman Nasional Bunaken termasuk pulau di Taman Nasional Bunaken yang menjadi salah satu warisan dunia kelima. Taman Nasional Bunaken dikenal dengan keindahan terumbu karangnya. Oleh karena itu, Taman Nasional Bunaken memiliki lokasi penyelaman terbaik. Beberapa lokasi penyelaman tersebut adalah Bunaken Timur, Mandolin, Muka Gereja, Puncak Barakuda, reruntuhan kapal di Manado, Silanden, Tanjung Kopi, dan Tembok Lekuan. Rute perjalanan untuk menuju ke kawasan Taman Nasional Bunaken ini cukup mudah. Perjalanan udara dapat ditempuh di Bandar Nasional Internasional Samratulangi yang ada di Kota Manado. Dari bandara, perjalanan darat dapat menggunakan taksi sampai ke Pulau Bunaken. Dilanjutkan perjalanan laut dari pelabuhan di Manado menuju lokasi penyelaman. Oke, terima kasih. Kita sebelum bahas teks itu, coba kita ngetrip ke Bunaken melalui YouTube. Supaya kalian tahu Bunaken. The rich and fertile land of Manado, where life flows in gentle streams that are genially inspiring. Handian crafts,
Beaches that energize. Lakes that provide livelihoods. It is a land that has embraced Christianity, hosted important events, with its innate hospitality, exotic culinary delights, the sea is marvelous, famous among divers, cherished by the locals. This is the life that blends the old and the new, that does not forget natural wonders, an adventure of its own. Easily accessible, still fascinating. Life in North Sulawesi. Wonderful Indonesia. Oke, itu tadi. Alami ya Pak ya? Iya, Bunaken. Jadi Taman Nasional Bunaken merupakan tempat wisata yang berada di Teluk Manado, Sulawesi Utara. Taman Nasional Bunaken ditemukan oleh sekelompok penyelam dari Manado pada tahun 1975. Sejak itu Bunaken menjadi tempat wisata di Sulawesi Utara. Pada 1991 Bunaken menjadi salah satu taman nasional di Indonesia. Taman Nasional Bunaken termasuk pulau di Taman Nasional Bunaken yang menjadi salah satu situs warisan dunia sejak tahun 2005. Taman Nasional Bunaken dikenal dengan keindahan terumbu karangnya. Oleh karena itu, Taman Nasional Bunaken memiliki lokasi penyelaman terbaik. Beberapa lokasi penyelaman tersebut adalah Bunaken Timur, Mandolin, Muka Gereja, Puncak Barakuda, Reruntuhan Kapal di Manado, Silanden, Tanjung Kopi, dan Tembok Lekuan. Rute perjalanan untuk menuju ke kawasan Taman Nasional Bunaken ini cukup mudah. Perjalanan udara dapat ditempuh di Bandar Udara Internasional Samratulangi yang berada di kota Manado. Dari bandara, perjalanan darat dapat menggunakan taksi sampai ke Pulau Bunaken. Dilanjutkan perjalanan laut dari pelabuhan di Manado menuju lokasi penyelaman. Oke, itu tadi adalah Taman Nasional Bunaken. Lalu gagasan-gagasan utama dari tiap-tiap paragraf itu bagaimana kira-kira? Coba kita pahami informasi penting yang berada pada tiap-tiap paragraf. Informasi-informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut diantaranya yang pertama,
Taman Nasional Bunaken, saya tulis ya. Informasi penting yang ada di situ diantaranya adalah Taman Nasional Bunaken berada di Teluk Manado yang pertama. Silakan ditulis ya. Pak, kok buruk gitu, Pak? Tuh, iya dah. Apakah semua mengalami hal yang sama? Dikit-dikit budak gitu. Semua burak dah. Iya, Pak. Dikit-dikit buruk, Pak. Nggak kelihatan berarti. Iya, Pak. Kan. Oh, sebentar kalau gitu. Saya foto aja. Videonya Bapak. Nah, bener itu Pak foto. Saya nggak burak, Pak, aman, Pak. Oh, mungkin sinyalnya itu, sinyalnya Richard. Enggak, Pak. Enggak. Bentar, tunggu dulu. Tadi Taman Nasional terus apa, Mister? Bentar. Sabar, Bun, sabar. Kelihatan enggak? Di halaman 130 ya, Mister? Kelihatan, Pak. Enggak ada di kamu. Ini buku saya ini. Ini loh. Kelihatan nih Pak. Loh, halaman Enggak ada. halaman Lihat 103, Pak. lihat ini. Silakan ditulis ini. Taman Nasional Bunaken berada di Teluk Manado. Ini sebenarnya Teluk ya, Teluk Manado, Sulawesi Utara. Yang berikutnya, Taman Nasional Bunaken ditemukan oleh penyelam pada tahun 1975. Pada 1991, Bunaken menjadi salah satu taman nasional di Saya Indonesia. sudah screenshot, Pak. Oke, pintar. Yang lain silahkan boleh di screenshot. Nanti saya salin. Ya. Oke, Richard. Mister jangan dihilangin, saya masih nulis. Nggak bisa di screenshot? Kamu Kita ditulis pakai tahun. itu, Mister. Angkatan layar. Screenshot. Saya pakai laptop. Saya share di Kan bisa pakai HP. grup kelas ya. Oke, Mister. Saya share di WA kelas saja. Oke, Pak. Enak banget ya, Pak, bukunya, Pak. Oke, lanjut. Lalu, kalau cara menuliskan informasi penting tadi,
kamu dapat dibentuk peta pikiran. Dari informasi penting itu terus dibuat peta pikiran. Bagaimana bentuk peta pikiran itu? Ya seperti peta konsep itu. Misalkan kamu nanti tuliskan judulnya di sini Taman Nasional Bunaken. Nah, terus mungkin mau dihias-hias boleh. Ini ditulis atau nanti Bapak share di grup, Pak? Ya, ini kerjakan sendiri. Terus setelah itu nanti mungkin tadi sejarah Taman Nasional Bunaken. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi yang Pak Dani share tadi. Ada informasi penting itu, dari informasi penting nanti disambung-sambungkan. Pak, itu sejarah atau sejarah? Sejarah. Akhirnya nanti menjadi peta konsep. Lanjutkan sendiri. Dan seterusnya, DST. Oke. Lanjut, yang B. Itu PR-nya kan, Pak? Ya, PR-nya yang itu, membuat peta konsep. Dicari informasinya atau? Dari informasi pikiran. belum. Dari informasi penting itu dibuat Pak, peta. sebentar Pak, saya belum selesai Pak. Apa? Saya belum selesai. Berarti itu cari informasi tentang kota Bunaken itu. Sejarahnya Tadi sudah ada di share informasi penting dari bacaan itu kan, Owen. Sudah saya share di grup kelas. Dari informasi penting itu, terus nanti baru bikin peta konsep. Peta konsep. Oke, Pak. Oke. Ada nih. Iya. Halo. Pak Papa. Lanjut ya yang B. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentang alam beragam. berapa, Pak? Terdapat daerah 86, Owen. pesisir, pantai, dataran rendah. Saya tidak mau dalam proses pembahasan masih ada yang bingung masalah halaman ya. Terdapat daerah pegunungan, pesisir pantai, dataran rendah, dataran tinggi, sabana, bahkan gunung dengan salju di bagian puncaknya. Juga ada di Indonesia. Berbagai bentang alam tersebut memiliki panorama indah dan keunikan yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berbagai bentang alam di Indonesia berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan pariwisata. Pengembangan suatu kawasan menjadi objek wisata sebaiknya melibatkan masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut membawa berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh kegiatan pariwisata terhadap bidang ekonomi masyarakat sebagai berikut. 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal di wilayah pariwisata tersebut. Yang kedua, mendorong seseorang untuk berwira swasta atau berwirausaha. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan nasional. Pemerintah Indonesia menerapkan konsep Sabta Pesona dalam pengembangan sektor pariwisata. Konsep tersebut
merupakan penjabaran dari konsep sadar wisata yang mengutamakan dukungan dan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif di kawasan wisata. Dengan demikian, penerapan konsep Sabta Pesona diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata. Konsep Sabta Pesona terdiri atas 7 unsur. Apa saja unsur tersebut? Nah, ini saya cekkan ya. Di situ ada barcode-nya. Saya cekkan pakai barcode, nanti saya share link-nya. Apa isinya dari Sabta Pesona itu? Sebentar, ditunggu dulu. Saya akan bukakan. Ada nih. Ya, Sabana apa Pak Sabana? Sabana. Iya Pak. Yang tadi di bacaan. Nggak tahu tak? Wilsip nggak pernah ke Sabana gitu. Enggak Pak, nggak pernah Pak. Sabana itu semacam padang rumput gitu yang luas. Biasanya berada di hutan-hutan lindung, berada di hutan-hutan untuk hewan-hewan dilindungi itu. Kalau di daerah Jawa Timur ini yang luas itu di ini, Baluran, Taman Nasional Baluran. Saya kira di Probolinggo, Pak. Oh, oke Pak, makasih Pak. Oke. Tadi kita baca tentang Sabta apa tadi? Sabta Pesona. Apa isi dari Sabta Pesona? Oke. Tunggu dulu. Ini. Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Indonesia. Untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah sangat penting untuk menciptakan kondisi Sabta Pesona yang terdiri dari 7 unsur. Dari kata Sabta itu 7, pesona itu daya tarik ya. Ketujuh unsur tersebut harus dapat menciptakan agar dapat menimbulkan suasana indah dan mempesona. Khususnya di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. 7 unsur tersebut adalah yang pertama, aman adalah suatu kondisi lingkungan di objek wisata yang memberikan jaminan keselamatan jiwa dan fisik, serta barang bawaan wisatawan. Tindakan yang mendukung unsur aman antara lain tidak mengganggu kenyamanan wisatawan, menolong dan melindungi wisatawan, menunjukkan sifat bersahabat terhadap wisatawan. Yang kedua, tertib adalah suatu kondisi yang teratur, rapi, dan lancar, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segala kehidupan masyarakat. Bentuk tindakan dalam unsur ketertiban antara lain mewujudkan budaya antri, memelihara lingkungan, disiplin waktu, tempat waktu, serta teratur, rapi, dan lancar. Sedangkan yang ketiga, bersih. Kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran sampah, limbah, penyakit, dan pencemaran. Bentuk tindakan dalam unsur bersih antara lain tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan objek wisata. Yang keempat, sejuk.
Sejuk adalah kondisi lingkungan yang segar, rapi, memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman, dan tentram. Kesejukan tidak hanya berada di luar ruangan atau bangunan, tetapi juga di dalam ruangan. Bentuk tindakan dalam unsur kesejuk antara lain melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon dan memelihara penghijauan di lingkungan objek wisata. Yang kelima, indah adalah keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik. Bentuk tindakan dalam unsur keindahan yaitu menjaga objek wisata dalam tatanan yang estetik, alami, dan harmoni. Rumah merupakan kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di objek wisata yang mencerminkan suasana akrab dan terbuka. Bentuk tindakan unsur ramah yang bersikap ramah sebagai tuan rumah kepada wisatawan. Kenangan merupakan pengalaman yang berkesan di objek wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan yang indah bagi wisatawan. Bentuk tindakan dalam unsur kenangan antara lain mengenalkan keunikan budaya lokal dan menyediakan cendera mata yang menarik, unik, serta mudah dibawa. Jadi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, terus ada kenangan. Itu yang disebut dengan Sabta Pesona atau 7 pesona. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, hak warga masyarakat terhadap lingkungan. Indonesia dijuluki sebagai negara Zamrud Khatulistiwa. Mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara Zamrud Khatulistiwa? Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena memiliki keindahan penampakan alam serta memiliki kekayaan sumber daya alam. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia bagaikan batu zamrud yang berada di Khatulistiwa. Keindahan penampakan alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri oleh seluruh bangsa Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan melestarikan lingkungan alam. Selain memiliki kewajiban, setiap warga negara berhak memanfaatkan lingkungan alam dalam kehidupan. Bentuk penggunaan hak masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan alam beraneka ragam. Berikut contoh bentuk penggunaan hak dalam memanfaatkan lingkungan alam. Yang pertama, memperoleh udara yang bersih. Yang kedua, menikmati lingkungan yang sehat. Yang ketiga, mendapatkan air yang bersih dan sehat. Yang keempat, menikmati alam sebagai wahana wisata. Yang kelima, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Dampak tidak menjaga lingkungan alam secara bertanggung jawab sebagai berikut. 1. Kekeringan yang berkepanjangan akibat tidak ada kepedulian terhadap penghijauan. Yang kedua, terjadi polusi udara akibat penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, terjadinya pencemaran air akibat membuang sampah di sungai. Masyarakat perlu memperhatikan kelestarian lingkungan alam agar terhindar dari berbagai bencana alam. Oleh karena itu, setiap warga negara penting mengembangkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pembelajaran hari ini tadi sampai itu ya. Terus, ya. Halaman 89 ya Pak ya. Kenapa dong? PR-nya halaman berapa Pak? PR-nya halaman 89 sampai halaman 90. Halaman 89. Oke Pak, oke. Apa 9 sama 90? Terus sama tadi membuat peta. Ya, wis tahu Nando. Tadi membuat peta pikiran yang tadi. Oke. Tentang destinasi Ya. Taman Peta pikiran. Ken. Halaman 86 tadi ya, buat peta pikiran. Oke, do you have question for me? Ada Yuk, Les.
Ada pertanyaan? Ada. Nggak ada. Pak, katanya Richard besok libur ya? Oh, bukan libur. Yang besok masuk hari Rabunya perayaan Paskah. Tidak libur, tapi perayaan Paskah secara virtual. Jadi tidak ada pembelajaran. Ya, Hari- Hari ini sama matematika ya. Silahkan dibuka buku matematikanya secara virtual. Loh, katanya udah selesai, Pak. Dulu Mana kata Pak buku matematikanya? dulu. Katanya siapa no? Ngomong Richard libur no. Dan kelas Nando iki Pak Dani. suruh Richard libur. Emang kamu suruh libur? Kau bisa berita nang grup ya. Suruh Nando libur. Kok aku sih? Oh. Gak apa-apa. Saya silent nanti. Suruh Nando Pak. Suruh Nando libur Pak. Kenapa libur? Richard. Maksudnya libur pelajaran. Nanti Rabu Tahu, Pak. Paskah. Libur pelajaran kok. Bukunya sudah dikirim sama Nando itu? Oke, Richard. Thank you Londo wes dikirim. Enggak, aku gak mau sama Owen. Wis tak hapus lagi ya. Oh, Nando. Yo hapusin aja, hapusin Iya, aja. iya, tak hapus. Hapusin aja. Diagram Iya. lingkaran kemarin sudah kita bahas Ya, ya. hapusin aja. Udah. Oh Joe. Nah, Halaman 131. Silakan buka halaman halaman 131 Pak. Ya. Buku Oke virtual Pak. halaman 131. PR-nya banyak nih weh. Nah, ya Ini weh. PR matematikanya yang ini halaman 131. Ada yang mungkin kebingungan atau Pak Dani. ya ada apa, Richard? Do you have question? Loh kok Richard Pak? Oh, siapa Pak tadi? Dani. Yang tanya tadi siapa? Owen, Pak. Saya nggak jawab. Ada apa, Wan? Owen. Owen. Ini video Zoom ini ada daringnya nggak Pak? Soalnya baterai saya 7%. Ada, silahkan boleh keluar. Boleh keluar tapi besok Nggak. gak boleh masuk ya, Kan Owen. sana Owen. Ngawur. Silahkan keluar aja, Wan. Nggak apa-apa, Wan. Kenapa daringnya? Ya, Wan. Di Wan. execution Sono channel. sono. Di channel Pergi sing channel atau adon. videonya Pak? Dibilangi kok. Halaman 131 ya. Yang B ini. Iya Pak. Iya, Pak. Bentar. Bentar. Silahkan, yang ikut Zoom saya kasih kesempatan untuk bertanya kalau mungkin ada yang ditanyakan dari halaman ini. Gak ada, Pak. Kalau tidak ada, nanti boleh langsung dikerjakan. Loh Pak, Pak Dani. Pak, Pak Dani. apa? Matematikanya itu dikerjain ya? Ya dikerjakan, namanya PR kok nggak dikerjakan. Ini PR, Richard. Gak jadi mulai cengkra, guys. Nggak ada ini Pak, LKS-nya Pak. Ada, sudah di-share Eben, di grup Eben. Oke. Dalam bentuk file. Sama Evan dan Richard. Oke, sampai di sini cukup ya. Cukup. Silahkan Do, pimpin doa Do. Nah, belum. Belum Pak. Mari Belum apa? lakukan. Pulang. Belum bagaimana? Pulang. Silahkan Do, dipimpin doa Do. Ya, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau live Zoom dan berkati kita, berilah kita kepandaian, rezeki ya Tuhan Yesus.
Beliau Pak Dari, kesehatan dan rezeki yang Mari banyak. kita Terus dan yang hari ini tidak masuk, besok masuk ya Tuhan Yesus, saya amin. Ya Pak. Oke, terima kasih. Sampai Makasih, jumpa. Pak. Selamat siang. Makasih, Pak. Amin. Videonya ya. Makasih, Pak. Makasih Pak. Sama. Dadah Pak. Ya. Ada